Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Huda di mata kuliah Matematika Sekolah 1. Materi kita kali ini adalah sistem bilangan dan operasinya. Oke. Ini adalah bagian dari sistem bilangan. Bilangan yang paling besar atau yang paling atas adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini ada dua ya, ada bilangan real dan juga ada bagian imajinernya. Di bilangan real sendiri ada dua, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian di bilangan rasional sendiri ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian di bilangan bulat ada bilangan cacah, ada bilangan negatif. Cacah terbagi dua, ada 0, ada bilangan asli, yakni bilangan yang mulai bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Di bilangan asli sendiri ada bilangan 1, ada bilangan prima, ada bilangan komposit, nanti di sini juga ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, gitu ya. Bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yakni 1 dan dirinya sendiri. Dengan bilangan komposit, bilangan yang mempunyai lebih dari dua faktor. Bilangan genap, bilangan yang bisa dibagi dengan dua. Bilangan ganjil, bilangan yang tidak bisa dibagi. Oke. Untuk kali ini kita hanya bahas bilangan bulat dan pecahan. Apa saja yang dibahas? Yang dibahas adalah membandingkan bilangan bulat. Ini materi kelas 7 ya, kelas 7 semester 1. Jadi untuk bilangan itu ini ada 12 bab ini. 12 bab ini membandingkan bilangan bulat, kemudian operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian ada faktor bilangan, kemudian ada urutan operasinya. Kemudian kepecahannya ada membandingkan pecahan, kemudian ada operasi pecahan, pecahan campuran, desimal, persen, bilangan berpangkat, dan KPK dan FPP. Kita tidak akan bahas banyak ya, karena sudah pernah semuanya, sedikit memberi penekanan ke beberapa hal yang penting saja. Oke. Kalau kita bicara bilangan bulat, pasti selalu identik dengan garis bilangan. Ini adalah garis bilangan. 0 ke kanan itu berarti bilangan cacah. 0, 1, 2, 3 terusnya. 1 ke kanan itu bilangan bulat positif. Min 1 ke kiri bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, suatu bilangan akan bernilai semakin besar. Jadi kalau misalkan tentukan berapa, mana yang lebih besar, min 3 atau 2? Berarti kan karena 2 itu ada di sebelah kanan dari min 3, maka 2 lebih besar dari min 3. Ini yang pertama. Biasanya penekanan pertama mungkin ketika anak SD ya, kita pakai garis bilangan. Oh, berarti semakin ke kanan semakin besar gitu ya. Kemudian ketika ini besar lagi, kita pakai seperti ini. Bagaimana cara membandingkan bilangan bulat 2, 3, 6 dengan 1, 3, 7, 1, 2? Ya. Oke. Yang pertama adalah kita lihat apa namanya? Banyaknya digitnya. Ini digitnya berapa? 3. Sedangkan ini tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. Sehingga bilangan karena ini positif ya. Bilangan bulat positif yang lebih banyak digitnya otomatis lebih besar daripada yang sedikit digitnya. Ini positif ya. Sehingga yang kita sehingga tandanya kan seperti ini ya, karena ini lebih besar. Ini cuma 3 digit, ini ada tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 digit. Oke, sekarang ini nomor 2 ini 3 digit, ini juga 3 digit sama. Oh, kalau sama maka kita harus apa? Kita cek bilangan yang paling depan dulu, karena ini 3 digit berarti kita cek yang ratusannya ya. Ini 3, ini 2, sehingga 300, ini 200. Bisa 300 sehingga tandanya akan seperti ini. Oke, sekarang yang nomor 3. Ini 3 digit, ini juga 3 digit. Ini 6, sama-sama 6-nya. Kemudian kita mundur lagi bilangan kedua. Ini 5, ini juga 5. Mundur lagi. Oh, ini 4, ini 8. Oh, ini lebih besar sehingga tandanya akan seperti ini. Ya. Itu langkah kita memberi pemahaman ke siswa. Kemudian untuk operasi penjumlahannya.
untuk operasi penjumlahannya ini kelihatan sepele, tapi banyak anak-anaknya masih bingung, terutama yang ketika negatif ya. Ketika SMP bingung, maka di SMA pun anak-anak masih banyak yang bingung. Saya sering menemukan seperti itu. Jadi harus diberi penekanan di sini, sering latihan juga sampai anak-anak benar paham. Oke, pemahamannya bisa pakai garis bilangan dulu di awal, kemudian ketika sudah paham baru kita pakai cara kayak kalau min itu dianggap utang, kalau plus itu dianggap punya uang gitu ya. Oke. Sekarang kita ke sini dulu. 12 tambah 5, kalau ini mungkin bisa semuanya ya. Berarti 17. Kemudian kalau ini minus 4 ditambah 8. Oke. Kita boleh pakai garis bilangan di awal ataupun boleh juga langsung minus ini kita anggap sebagai hutang. Hutang 4 ditambah uangnya 8. Berarti lebih banyak mana? Lebih banyak hutangnya apa lebih banyak uangnya? Karena lebih banyak uangnya, otomatis uangnya sisa. Sisa berapa? Sisa 4. Oke. Sekarang yang nomor 3. Kalau ketemu soal seperti ini, setiap ada dua tanda yang berdekatan atau berdampingan harus dijadikan satu. Ini ada min, maka jadi apa? Nah, sini ya. Kalau sama tandanya, maka dia akan jadi plus. Begitu juga dengan min. Min ketemu min jadi plus juga. Tapi kalau beda tanda, plus ketemu min, maka jadi min atau negatif. Ketika min ketemu plus, maka jadi min juga. Jadi kalau sama jadi positif atau plus, kalau beda tanda jadi min. Ini jadi apa? 8 ditambah 6 sama dengan 14. Kalau ini juga berdekatan. Maka apa? Ini beda tanda, sehingga jadi apa? Minus 10 15, uangnya 10, hutangnya 15, berarti hutangnya sisa 5. Ini tanda lagi. Tandanya sama, berarti min 12 ditambah 10. Hutangnya 12, uangnya 10, hutangnya sisa 2. Ini hutangnya 16, uangnya 12, berarti hutangnya sisa 4. Hutang 6, ini apa? Beda tanda, berarti apa? Min 6, min 5. Hutang 6, hutang lagi 5, berarti hutangnya jadi 11. Gitu ya. Ini harus sering dilatihan ke anak-anak, sering diberi latihan sampai anak benar-benar paham konsepnya dan mengerti. Oke, lanjut. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan ada asosiatif, distributif, komutatif. Komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan ya. Pengurangan tidak berlaku karena 4 dikurangi 3 tidak sama dengan 3 dikurangi 4. Oke. Berdasarkan sifat-sifatnya tadi, maka kita bisa menghitung soal seperti ini dengan cara yang lebih singkat. Kalau kita hitung ini manual, 1 tambah 2 berapa, kita tambah dengan 3, kita tambah lagi dengan 4, dan seterusnya sampai akan butuh waktu yang lama. Oleh karena itu, kita pakai sifatnya tadi. Ternyata tadi penjumlahan itu berlaku sifat komutatif, sehingga dan juga berlaku sifat berlaku sifat asosiatif, sehingga bisa 1 saya tambah 50 jadi 51. 2 saya tambah dengan 49 jadi 51 juga. 3 semuanya 1. Sampai berapa ini? Sampai 25 ditambah 26 juga 51. Berarti ada berapa 51? Iya. Karena ini ada 50 bilangan, kemudian setiap 2 digit itu setiap 2 bilangan itu membentuk angka 51, maka total 51 yang sebanyak 25 kali. Sehingga jumlahnya adalah 25 kali 51 sama dengan 1275. Ya. Di sini penekanan untuk kelas 7 kita tidak pakai rumus UN atau SN, tapi kita pakai logika berpikir atau nalarnya anak-anak. Itu yang kita kembangkan. Biar anak-anak menemukan polanya sendiri. Bagaimana ya kira-kira seperti itu. Jadi ditekankan untuk kelas 7 tidak menggunakan rumus. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke perkalian dan pembagian.
ini sama kayak tadi ya, tuliskan bahwa ketika tandanya sama maka sama tanda, ketika sama tanda maka plus, beda tanda itu min, gitu ya. 12 kali 4 ya, karena sama artinya positif ya, 48. Kemudian ini 6 kali min 5, salah satunya min sehingga hasilnya pasti min 30. Ini salah satu minus, jadi min 20. Dua-duanya negatif berarti positif 30. Ya, diberi penekanan di sini. Sekarang faktor bilangan. Faktor bilangan itu apa? Misal saya punya 12. 12 itu kalau kita bagi berapa kali berapa saja? 12 itu 1 kali 12. Kemudian berapa lagi? 2 kali 6. Berapa lagi? 3 kali 4. Berapa lagi? 4 kali 3. 6 kali 2. Sudah ya, nggak ada lagi ya. Maka ini yang kita tulis di sini adalah merupakan faktor dari 12. Ya, jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu namanya faktor. Bilangan yang bisa membagi 12. Oke. Ada lagi istilahnya faktor prima. Kalau faktor prima bagaimana? Faktor prima. Ya, faktor dari 12 yang prima berapa? 2 sama 3. Berarti faktor prima dari 12 berapa? 2 dan 3. Nah, nanti ada istilahnya faktorisasi. Sekarang faktorisasi prima itu ya. 12 kalau nanti pembaginya hanya 2 dan 3 saja. 12 saya bagi 2 dapat 6. 6 saya bagi 2 dapat 3. 3 saya bagi 3 dapat 1. Maka 12 itu bisa saya tuliskan 2. 2-nya berapa kali? 2-nya kali. Ada 2. Atau seperti ini dulu. Oke, tadi kita kesini dulu. Atau ini oke. Berarti 12 itu ya bisa. 12 itu adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 kali 3. Oke. Ini kita katakan faktorisasi prima dari 12. Oke. Jadi tadi bisa kita tuliskan bahwa penjumlahan itu tertutup terhadap penjumlahan. Kenapa? Karena 2 bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya pasti bilangan bulat. Begitu juga dengan perkalian, bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat hasilnya pasti bilangan bulat. Ini komutatif penjumlahan, asosiatif, komutatif perkalian, distributif, dan pasti ada identitas penjumlahan. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Ada juga identitas perkalian, yakni 1. Itu 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan dirinya sendiri. Oke. Sekarang urutan pengerjaan. Ini juga sering salah. Di urutan pengerjaan yang pertama adalah ini. Kurung dulu ya. Jadi yang pertama adalah kurung dulu. Yang pertama kurung dulu. Kemudian pangkat dan akar ini satu setingkat. Kemudian kali bagi tambah kurang. Mana yang dibutuhkan antara pangkat atau akar?
sama, yang terletak di depan yang didahulukan. Begitu juga dengan kali atau bagi, yang terletak di depan yang lebih didahulukan. Tapi kalau kali dengan tambah, otomatis kali harus didahulukan. Gitu. Misal seperti ini, 2 ditambah 3 kali 5 min 4. Maka yang kita dahulukan adalah yang ini dulu. Karena ini perkalian. 2 ditambah, hitung dulu ini, 15 dikurangi 4. 2 tambah 15 min 4 sama dengan 13. Tapi kalau soalnya seperti ini, ada kurungnya, maka ini yang harus kita dahulukan. Jadi ini 5. 5 dikali 5 dikurangi 4. Begitu ya, hasilnya adalah 21. Oke, sekarang kita ke pecahan. Pertama, anak harus diberi ilustrasi dulu. Apa sih sebenarnya pecahan itu? Berarti kalau saya mau bilang 1/4 berarti apa? Oh, ini 1. Kemudian saya bagi 4 lah. 1 bagian dari 4 ini namanya 1/4. 1 dari 4 bagian. Begitu juga dengan ini. Ini juga 1/4. 1/4 dari total semuanya. Nah, kalau ini berapa? Ini totalnya ada 6, ini 2, berarti 2 dari total keseluruhannya 2/6, dan seterusnya. Pecahan senilai. Oke. Sekarang saya mempunyai misalkan ini 1, kemudian saya bagi 2, hasilnya kan segini. Ketika saya bagi 4, ini kan sama, 2/4. Ketika saya bagi 6, jumlah sama. Oh, berarti nilainya setengah, 2/4 dengan 3/6 itu nilainya sama. Karena yang kuning ini nggak berubah. Nah, namanya adalah pecahan senilai. Sekarang bagaimana langkah membandingkan pecahan? Oke. Kalau bilangan pecahan itu penyebutnya sama, tinggal dikalikan pembilangnya. Tinggal dibandingkan pembilangnya. Tapi kalau beda, maka kita harus mencari KPK-nya dulu. Kita cari dulu yang senilai. Oh, ini sini saya mempunyai 3/4 dan 2/3. Maka kita cari dulu KPK dari 4 dan 3, ketemu KPK-nya 12. Jadi yang senilai dengan 3/4 adalah 9/12. Yang senilai dengan 2/3 adalah 8/12. Sehingga bisa kita lihat, oh sudah sama penyebutnya, sudah sama nilainya, sehingga tinggal dibandingkan yang atasnya. Sehingga tandanya tahu, oh ternyata ini 9, sehingga 3/4 lebih besar dari 2/3. Jadi intinya penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Akan tetapi ketika ketemu soal seperti ini akan sangat sulit. Berapa ya itunya, harus dikalikan dulu, maka akan kesulitan. Sehingga kita bisa lihat polanya ini. 1/2 dengan 3/4 besar mana? Ternyata lebih besar 3/4. 2/3 dengan 4/5 besar mana? Ternyata besar 4/5. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa 10/11 akan kurang dari 12/13. Lihat angkanya. 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau kita ke sini, ini kan 2013, 2014, 2015, 2016. Sehingga bisa kita jawab langsung tanpa menghitung mana yang lebih besar. Rumus tandanya akan seperti ini. 2013/2014 selalu kurang dari 2015/2016. Bisa dipahami? Dari pola ini. Ini 1/2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Gitu ya? Oke. Sekarang untuk operasi pecahan. Kalau untuk operasi pecahan, harap yang diingat adalah penyebutnya harus sama. Misal 2/3 ditambah 5/3, maka hasilnya adalah 7/3. Sekarang, jika tidak sama bagaimana? Misalkan 2/3 ditambah dengan 1 ditambah 1/4, maka harus kita samakan dulu penyebutnya.
KPK-nya 3 dan 4, 12, 12. Kalau ini 12, berarti ini kita kalikan 4. Maka ini juga harus kita kalikan 4. Berarti berapa? 8. Ini 12, kita kalikan 3 ya. Berarti yang atas harus dikalikan 3. Sama dengan 3. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan. 8 tambah 3, 11 per 12. Begitu juga untuk pengurangan. Sedangkan untuk perkalian, perkaliannya 2/3 dikali dengan 4/5. Tinggal atas dikali dengan atas, bawah dikali dengan bawah. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga 2 kali 4 dibagi 3 kali 5. Sama dengan 8/5. Ya. Untuk pembagian bagaimana? Untuk pembagian 4/5 dibagi 2/3. Untuk pembagian ini kita ganti dengan kali tapi dibalik. Asalnya 2/3 jadi 3/2. Ya. Sehingga jadi pakai konsepnya perkalian tadi 4 kali 3, 4 kali 3 12, 5 kali 2 10. Bisa kita kecilkan jadi 6/5. Oke. Pecahan campuran. Pecahan campuran 31/4. Kita carikan pecahan biasa gimana? Ini dikali, ini ditambah. 4 kali 3 12, 12 tambah 1 13, 13/4. Oke. Kalau dibalik bagaimana? 13/4. Bagaimana langkah jadikan pecahan campuran? Maka 13 dibagi 4. Dapat berapa? 13 bagi 4. Dapat 3. Pakai huruf alfabet ya. 3 kali 4 12. Sisa berapa ini? 1. Sehingga bisa kita tuliskan ini sisanya ya. Ini sisa, ini hasil. Ini pembagi. Sehingga bisa kita tuliskan hasil, sisa, per pembagi. Maka hasilnya adalah 3, sisanya 1/4. Sama ya? Oke, sekarang yang persen. Persen itu diingat-ingat, persen itu per 100. Persen itu per 100. Jadi kalau misalkan saya punya 0,32, maka apa? Iya, 32/100. Ya, sehingga 32%. Kalau pecahan bagaimana? Kalau asalnya 1/4, kita jadikan persen. Gimana ya? Nah, persen itu kan per 100, sehingga 4 kali berapa supaya ada 100? 4 kali 25. Diingat, setiap ada pecahan, kalau bawah atau yang penyebutnya dikalikan, maka atas harus dikalikan. Jika iri ya, ini 25, sehingga 25/100. Sehingga 1/4 itu sama dengan 25%. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti diskusinya kita diskusi di chat ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.